Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Ramadhani, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat semester 5 kelas C dengan NIM 2310211220060. Di video kali ini, saya akan memaparkan tugas UAS mata kuliah tindak pidana korupsi, yaitu menjelaskan terkait dengan studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 2887 K-Pit-Sus-2017. Pemaparan kali ini saya akan mencakup terkait putusan yang digunakan, kronologi perkara, dakwaan, unsur-unsur tindak pidana, tuntutan, pertimbangan hakim dan vonis, serta pendapat pribadi tentang putusan hakim. Putusan yang saya gunakan dalam pembahasan ini adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2887 K-Pit-Sus-2017. Terdakwa dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkara ini bermula ketika terdakwa menjabat sebagai pejabat pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah pusat. Dana hibah tersebut seharusnya disalurkan kepada lembaga penerima untuk program pembangunan dan kegiatan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara mengalihkan sebagian dana hibah ke rekening pribadi dan pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan terdakwa. Untuk menutupi perbuatannya, terdakwa memerintahkan staf bawahannya menandatangani dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya sehingga seolah-olah dana tersebut telah disalurkan secara sah. Perbuatan ini terungkap setelah adanya audit internal pemerintah daerah yang menemukan ketidaksesuaian penggunaan dana hibah. Dari hasil audit tersebut, perkara kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik. Dakwaan yang dikenakan adalah pasal 3 UU Tipikor. Pasal ini mengatur bahwa setiap penyelenggara negara yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara dipidana karena tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini, dakwaan pasal 3 dipilih karena terdakwa merupakan penyelenggara negara yang secara aktif menyalahgunakan kewenangan. Unsur penyalahgunaan kewenangan di sini terpenuhi karena terdakwa menggunakan jabatan dan kewenangan resminya untuk, pertama, mengalihkan dana hibah yang seharusnya disalurkan kepada lembaga penerima, dan yang kedua, memerintahkan staf menandatangani laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan fakta. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan pihak tertentu, sehingga memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dalam pasal 3 UU Tipikor. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya karena seluruh unsur pasal 3 UU Tipikor telah terpenuhi. Tuntutan didasarkan pada fakta bahwa perbuatan terdakwa, pertama, dilakukan sebagai pejabat publik, yang kedua, menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, dan yang ketiga, menimbulkan kerugian keuangan bagi negara. Oleh karena itu, jaksa menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan pasal 3 UU Tipikor. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa terdakwa, pertama, merupakan penyelenggara negara, yang kedua, telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya, yang tiga, perbuatannya menyebabkan kerugian keuangan negara yang nyata. Hakim juga mempertimbangkan alat bukti berupa dokumen, keterangan saksi, serta bukti aliran dana hibah yang tidak sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan negeri menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menurut pendapat saya pribadi, putusan hakim dalam perkara ini sudah tepat dengan menerapkan pasal 3 UU Tipikor karena menekankan posisi terdakwa sebagai penyelenggara negara. Namun, apabila dilihat dari fakta bahwa terdakwa secara aktif mengalihkan dana dan menikmati hasilnya, pasal 2 ayat 1 UU Tipikor juga sebenarnya dapat dipertimbangkan karena mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara dengan ancaman pidana yang lebih berat.
Dengan demikian, meskipun putusan hakim sudah sesuai hukum, penerapan pasal 2 dapat memberikan efek jera yang lebih kuat dalam kasus korupsi yang dilakukan secara aktif dan sistematis. Demikian pemaparan saya mengenai putusan Mahkamah Agung nomor 2887 K/Pit.Sus/2017 sebagai tugas UAS tindak pidana korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.